Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang titrasi asam dan basa dalam menentukan konsentrasi suatu larutan ataupun sampel. Langsung saja kita ke nomor 1. (25 ml) asam cuka dititrasi dengan larutan KOH. Asam cuka adalah asam asetat CH3COOH 25 ml dititrasi dengan KOH 0,01 molar. Nah, itu volume KOH-nya ya di tabel. Yang ditanya konsentrasi asam cuka yang dititrasi tersebut adalah, nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa pada titik ekivalen banyaknya asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Sebelumnya kita tuliskan dulu reaksinya, CH3COH ditambah KOH menjadi, karena pada dasarnya prinsip dari titrasi asam dan basa ini adalah reaksi antara asam dengan basa, menjadi CH3COOK ditambah H2O. Di sini koefisiennya masing-masing 1 ya. Jika dilihat dari tabel, di situ volume KOH-nya adalah 50 ml dan konsentrasinya adalah 0,01 molar. Kita hitung dulu molnya untuk KOH. N sama dengan, karena M sama dengan N per V, maka N sama dengan M dikali V. 50 ml dikali 0,01 molar sama dengan 0,5 milimol. Nah, karena di sini ketika bereaksi pada titik ekivalen jumlah koefisiennya atau molnya 1 mol CH3COH tepat habis bereaksi dengan 1 mol KOH. Begitu kan konsepnya secara stoikiometri, maka jumlah molnya untuk CH3COH juga sama. N sama dengan 0,5 milimol. Jika sudah tahu berapa molnya, maka konsentrasinya adalah N dibagi V. N-nya adalah 0,5 milimol dan volume asamnya adalah 25 ml. Ini hasilnya adalah 0,02 molar. Nah, dari persamaan inilah akhirnya ada cara cepatnya bahwa mol asam sama dengan mol basa. Nah, ini mol itu adalah molaritas dikali dengan volume, dan ini molaritas dikali dengan volume. Maka konsentrasi asamnya adalah molaritas basa dikali volume basa dibagi dengan volume asam. Nah, ini cara cepatnya, tapi saya lebih suka menggunakan cara lengkap karena lebih paham gitu ya. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, di situ ada 2 gram cuplikan NaOH, 2 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam 250 liter air. 250 ml air. Nah, NaOH ini dititrasi dengan menggunakan HCl, maka reaksinya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. NaOH yang dititrasi sebanyak 20 ml. Dan HCl-nya adalah 0,1 molar dengan volume, jika dirata-ratakan
24 ditambah 26 tambah 25 dibagi 3 adalah 25 ml. Volume rata-rata. Nah, yang ditanya adalah berapa kadar NaOH dalam cuplikan tersebut. Nah, kita cari dulu berapa gram atau massa NaOH yang dititrasi. Nah, bagaimana caranya? Kita cari mol NaOH dulu dari mol HCl-nya. Karena ini mol HCl-nya N sama dengan M dikali V adalah 0,1 dikali 25 sama dengan 2,5 milimol. Nah, karena ini koefisiennya sama, jadi mol NaOH sama dengan mol HCl. Jadi mol NaOH-nya adalah 2,5 milimol juga. Di sini yang diketahui 20 ml volume dari NaOH-nya. Yang akan kita cari adalah masanya. Ini adalah konsentrasinya. Molnya. Maka untuk konsentrasinya adalah N dibagi dengan V-nya. 2,5 dibagi 20 milimol dibagi dengan 20 ml sama dengan 0,125 molar. Nah, kita sudah tahu rumus untuk molaritas bisa N per V, dan kalau diturunkan ini sama juga dengan masanya dibagi dengan mR dikali 1000 per pelarutnya berapa, volume pelarutnya. Gunakan rumus M sama dengan gram dikali mR dikali dengan 1000 per pelarutnya, kita masukkan dan kita cari masanya, maka didapat masanya dari perhitungan tersebut sebanyak 1,25 gram. Dan yang ditanya adalah cuplikan atau kadar cuplikannya. Berarti 1,25 gram dibagi berapa sampelnya? 2 gram atau cuplikannya dikali 100%. Ini adalah 62,5%. Nah, yang jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 3. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan NaOH. Tuliskan saja, HCl dilarutkan dengan NaOH berarti direaksikan dengan NaOH. Membentuk NaCl ditambah H2O. NaOH-nya 0,1 molar dan volumenya jika dirata-ratakan untuk NaOH adalah 15. Volume rata-rata adalah 15 ml. Dan volume HCl yang dititrasi adalah 20 ml. Nah, ini mol NaOH-nya adalah M dikali V-nya sama dengan 0,1 dikali dengan 15, 1,5 milimol. Nah, karena ini koefisiennya sama, jadi mol HCl sama dengan mol NaOH. Jadi molnya adalah 1,5 milimol juga. Sedangkan yang ditanya adalah konsentrasinya. M sama dengan N per V, tinggal dimasukkan ke dalam rumus 1,5 milimol dibagi dengan volumenya 20 ml yang dititrasi. Hasilnya adalah 0,075 molar. Mudah bukan? Yang nomor 4, lanjut lagi. H2SO4. Nah, ini valensi asamnya ada 2. Tulis saja dulu reaksinya. H2SO4 dititrasi dengan NaOH. Bagaimana hasil reaksinya? Berarti Na2SO4 ditambah H2O
Di sini Na-nya ada 2, jadi di sini harus 2. H2O-nya 2. Berapa volume H2SO4 yang dititrasi? 10 ml. Untuk NaOH 0,2 molar konsentrasinya, dan volumenya jika dirata-ratakan 15 tambah 16 tambah 14 dibagi 3 sama dengan 15 ya. Volume rata-rata adalah 15 ml. Maka molnya adalah M dikali V sama dengan 0,2 dikali 15 sama dengan 3 milimol. Nah, di sini kita lihat 1 mol H2SO4 pada titik ekivalen tepat habis bereaksi dengan 2 mol NaOH. Jadi, ingat ya, di stoikiometri juga untuk mencari mol H2SO4 1/2 dikali molnya NaOH-nya adalah 3 milimol. 1 mol H2SO4 sama dengan 2 mol NaOH. Jadi mol H2SO4 yang bereaksi sampai titik ekivalen adalah 1,5 milimol. Sedangkan yang dicari adalah konsentrasi H2SO4-nya. M sama dengan N/V. Tinggal masukkan 1,5 milimol dibagi dengan 10 ml. Ini adalah hasilnya 0,15 molar. Sekarang soal nomor 5. Berikut ini data hasil titrasi CH3COH asam asetat, CH3COOH dengan barium hidroksida BaOH2. Hasil reaksinya menghasilkan garam BaCH3COO 2 kali ditambah H2O. Nah, CH3COO-nya ada 2 kali, jadi di sini 2. Jadi, pada titik ekivalen 2 mol asam asetat bereaksi dengan 1 mol barium hidroksida. Nah, berapa konsentrasi BaOH-nya? 0,1 molar. Dan volume yang digunakan itu 24 tambah 25 tambah 26 dibagi 3 sama dengan 25 ya. Volume rata-rata adalah 25 ml. Dan volume CH3COH-nya yang dititrasi sebanyak 40 ml. Nah, seperti tadi biasa, N sama dengan M dikali V. 0,1 dikali 25 sama dengan 2,5 milimol. Nah, maka mol CH3COH-nya adalah 2 kali mol BaOH. 2 dikali 2,5 milimol sama dengan 5 milimol. Yang ditanya konsentrasi asam asetatnya. M sama dengan N/V. N-nya 5 milimol dibagi volumenya 40 ml sama dengan 50 dibagi 5 dibagi 40 adalah 0,125 molar. Selanjutnya soal nomor 6. H2SO4 dititrasi dengan KOH untuk K2SO4 ditambah H2O. Di sini K-nya ada 2, maka di sini koefisiennya harus 2. Maka perbandingan molnya pada saat ekivalen 1:2. Kita hitung dulu mol KOH-nya. Yang digunakan molaritas konsentrasinya 0,1 molar dengan volume rata-rata
17 tambah 18 tambah 19 dibagi 3 adalah 18 ml. Maka mol sama dengan M dikali V sama dengan 0,1 kali 18, 1,8 milimol. Volumenya, volume H2SO4 yang dititrasi sebanyak 10 ml. Nah, karena perbandingan molnya pada saat ekivalen 1:2, untuk mencari mol H2SO4 nya 1/2 dikali 1:2, molnya 1,8 milimol. Ini adalah 0,9 milimol. Yang ditanya konsentrasinya N/V, 0,9 dibagi 10, 0,09 molar. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, barium hidroksida digunakan untuk menentukan konsentrasi HCl. HCl ditambah barium hidroksida menjadi BaCl2 ditambah H2O. Cl-nya ada 2, jadi di sini ada 2. Nah, maka ini pada saat ekivalen perbandingan molnya adalah 2:1. Yang diketahui adalah barium hidroksida 0,1 molar dengan volume rata-rata yang digunakan untuk titrasi 12 ditambah 13 ditambah 14 dibagi 3 adalah 13 ml. Maka molnya adalah M dikali V sama dengan 0,1 dikali 13, 1,3 milimol. Volume HCl-nya 20 ml. Maka mol HCl sama dengan 2, koefisiennya 2. Di sini 1 dikali 1,3 milimol sama dengan 2,6 milimol. Untuk konsentrasinya N/V, 2,6 dibagi 20 sama dengan 0,13 molar. Udah ya. Lanjut lagi ke nomor 8. Data hasil titrasi H2SO4 dengan larutan NaOH. H2SO4 ditambah NaOH berarti menghasilkan natrium sulfat ditambah H2O. Natriumnya ada 2, berarti di sini ada 2. Maka pada saat ekivalen perbandingan molnya adalah 1:2. Yang diketahui adalah konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar dengan volume rata-rata 19 ditambah 18 ditambah 17 dibagi 3, 18 ml. Maka molnya adalah M dikali V, 0,1 dikali 18, 1,8 milimol. H2SO4-nya volumenya 20 ml. Maka molnya adalah 1/2 dikali 1,8 sama dengan 0,9. M yang ditanya konsentrasinya M sama dengan N/V, 0,9 dibagi 20 sama dengan 0,045 molar. Nomor 9, asam asetat CH3COH 20 ml
dititrasi dengan barium hidroksida. BaOH-nya 0,1 molar. Membentuk BaCH3COO2 ditambah H2O. Berarti di sini 2. Volume barium hidroksidanya rata-ratanya 16 ditambah 14 ditambah 15 dibagi 3 sama dengan 15 ml. Maka molnya adalah M dikali V. 0,1 kali 15 sama dengan 1,5 milimol. Nah, yang kita cari konsentrasi CH3COH-nya. Karena di sini koefisiennya 2 per 1 dikali 1,5 sama dengan 3 milimol. M sama dengan N per V. 3 dibagi 20 sama dengan 0,15 molar. Hasil titrasi HCl dengan BaOH. HCl dengan BaOH. Cl-nya 2. Maka pada saat ekivalen 2 mol HCl bereaksi dengan 1 mol barium hidroksida. BaOH-nya konsentrasinya 0,1 molar. Dengan volume rata-rata 21 ditambah 22 tambah 20 itu adalah 21 ml. Maka N sama dengan 0,1 dikali 21 sama dengan 2,1 milimol. HCl-nya volumenya yang dititrasi sebanyak 20 ml. Molnya 2 per 1 dikali 2,1 milimol sama dengan 4,2 milimol. Yang ditanya molaritasnya N per V. 4,2 per 20 sama dengan 0,21 molar. Dan yang terakhir soal nomor 11. CH3COH dititrasi dengan kalsium hidroksida. Konsentrasinya 0,1 molar menghasilkan reaksi kalsium asetat 2 ditambah H2O. Jadi di sini 2. Volume CaOH-nya sebanyak 7 ditambah 9 ditambah 8 dibagi 3 sama dengan 8 ml volume rata-ratanya. Sedangkan volume untuk HCl-nya adalah 20 ml. Ingat ya, pada saat ekivalen 2 mol CH3COH tepat habis bereaksi dengan 1 mol kalsium hidroksida. Maka molnya adalah 2 per 1, 2, koefisien di sini 1 dikali, oh ya ini belum tahu ya molnya. Molnya adalah M dikali V, 0,1 dikali 8, 0,8 milimol. Ini 2 per 1 kali 0,8, jadinya 1,6 milimol. Dan konsentrasinya N per V 1,6 milimol dibagi dengan 20 ml sama dengan 0,08 molar. Nah, demikian 11 contoh soal untuk titrasi asam dan basa. Jika yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.